Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang ada di sini kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mewakili DKM Masjid Raji Pinang Muara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan yang telah memilih untuk berkhidmat bersama berbagai acara di Masjid Raya Cipinang Muara, terutama pada pelaksanaan kurban pada pagi hari ini. Izinkanlah kami juga menyampaikan bahwasanya pelaksanaan kurban insya Allah nanti akan segera dilaksanakan setelah sholat id. Hewan kurban pada tahun ini, kambing berjumlah 15 ekor, sapi berjumlah 15 ekor, dan kambing berjumlah 29 ekor. Insya Allah kita sembelih di Masjid Raji Pinang Muara. Mengingat keterbatasan tempat, kami mohon izin bahwasanya hanya mereka yang bertugas dan pekurban yang diizinkan masuk. Insya Allah para pekurban dan siapa yang mewakili nanti akan diterima di pintu gerbang, kemudian diizinkan untuk masuk untuk melihat pelaksanaan kurban. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita berdiri untuk melakukan sholat sunnah Idul Adha. Kadang di dalam 2 rakaat. soalnya nggak dapet gimana? Yang di mana? Di dalam. Sholat yang pertama diawali dengan tahu kalau di dalam bakal dipakai. termasuk takbiratul ihram. Dan rakaat yang kedua disambung dengan 5 takbir termasuk takbir intiqal. Tidak ada lagi ruang kosong kecuali harus diisi. Sesungguhnya mengisi ruang-ruang kosong sama dengan menyambung shaf. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung dan para malaikat bersolawat untuknya. Istaqimu sufufakum wa inna taswiyat sufuf min tamam as-salat. Luruskan rapatkan shaf. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم هادوا إلى الأقدام سدوا الخلق. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأرشد وهدى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على حبيبنا المصطفى ومحمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah siogianya pada pagi hari ini kita memuji Allah sebagai rasa syukur atas karunia iman, Islam, kesehatan, keamanan dan waktu luang yang Allah anugerahkan kepada kita. Idul Adha membawa suasana gembira, kaum muslimin berkumpul bersama-sama sebagai perwujudan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala.
Kalimat takbir, tahlil dan tahmid dilantunkan di masjid oleh hamba-hamba Allah yang bertauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang memiliki arti hari raya kurban sering dikaitkan dengan kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kehidupan yang penuh perjuangan, kehidupan yang penuh pengorbanan, dan sudah menjadi sunnatullah. Hidup adalah perjuangan dan setiap perjuangan butuh pengorbanan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam walaupun terlahir dari keluarga penyembah berhala, namun ia tumbuh besar dengan membina sendiri keyakinannya melalui pencarian akan Tuhan yang sebenarnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamaru bazigha qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang tenggelam, ia berkata, aku tidak suka kepada zat yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk golongan orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menandakan periode baru dari tuntunan Rabbani serta penyebaran ajaran samawi mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Bapak Tauhid, sebab ialah yang menyeru kepada ajaran Tauhid yang murni. Dengan menerapkan pendidikan Tauhid kepada keluarganya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu mengarahkan istri tercinta menjadi hamba Allah yang memiliki keyakinan terhadap Allah di luar batas akal sehat. Ketika Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail yang belum lagi disapih ke padang tandus, pada saat itu Makkah belum lagi ditinggali oleh manusia. Ia meninggalkan sang istri dan buah hatinya tanpa sepatah kata pun. Tatkala Ibrahim beranjak pergi, Siti Hajar mengikutinya seraya berkata, hai Ibrahim, hendak kemana engkau melangkah? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini? Tanya sang istri berkali-kali. Namun Ibrahim bergeming, tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Lantas Siti Hajar merubah pertanyaannya, hai Ibrahim, apakah Allah telah menyuruhmu berbuat yang demikian ini? Benar, jawab Ibrahim. Jika demikian, maka dia tidak akan menelantarkan kami, ujar Siti Hajar. Dengan penuh keyakinan, sambil melangkah pergi, Nabiullah Ibrahim mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun.
Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian ini agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Sungguh benar keyakinan Siti Hajar, Allah tidak menelantarkan mereka. Dari hentakan kaki sang bayi terpancar air yang jernih. Burung-burung berdatangan ke sumber mata air tersebut, dan orang-orang pun dengan berjalannya waktu ikut menetap di tempat tersebut. Siti Hajar memiliki banyak tetangga, Ismail memiliki banyak teman, dan mereka pun hidup bahagia di samping rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan menerapkan pendidikan tauhid kepada keluarganya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu menanamkan ketaatan di dalam jiwa Ismail. Ketaatan yang melebihi ketaatan orang-orang sebelumnya dan orang-orang yang datang setelahnya. Kisah ketaatan Ismail diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail beranjak remaja, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia berkata, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Maka tatkala Ibrahim dan Ismail telah berserah diri dan Ibrahim telah meletakkan pelipis Ismail di atas batu sembelih, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Ketaatan yang di luar nalar manusia pada umumnya membuahkan hasil yang manis. Nabiullah Ibrahim tak jadi menyembelih putranya. Ismail pun pada akhirnya tumbuh dewasa, bahkan ikut membangun Baitullah Al-Muharram. Ismail hidup bahagia, berumah tangga, dan memiliki anak keturunan yang menjadi nabi akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitupun yang pertama-tama diterapkan oleh Nabi akhir zaman ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan tauhid sangat diutamakan dan dinomorsatukan. Lebih dari setengah umur dakwahnya, beliau memanfaatkan untuk menanamkan tauhid pada hati dan jiwa pengikutnya, sehingga mereka menjadi umat terbaik sepanjang masa. Generasi terbaik yang pernah dibentuk oleh seorang utusan Allah. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang ditampakkan untuk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sungguh firman Allah dan sabda Rasulullah di atas nyata adanya. Silahkan baca kitab Hayatus Sahabah. Imajinasikan kisah dalam buku itu terjadi pada zaman ini, maka kita akan merasakan seperti memasuki sebuah negeri dongeng. Tapi negeri dongeng tersebut benar-benar pernah terjadi. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan benar-benar pernah menghiasi ruang sejarah bumi ini. Indah tak terkira. Bumi ini pernah merasakan peradaban yang sangat indah, namanya peradaban Islam. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan karakter mereka. Kita akan menemukan setiap sahabat memiliki karakter yang khas yang bisa kita jadikan teladan dalam wilayah profesi apapun. Jika kita ingin meneladani entrepreneur sejati, maka ada Abdurrahman bin Auf dengan keyakinannya yang kuat terhadap andil Allah dalam segala hal. Ia berani berbuat out of
of the box, berpikir dari sudut pandang yang lain sehingga berbeda dengan kebanyakan orang. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang tidak sempat dipanen oleh para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung mengeluarkan semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun dengan Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dapat membantu para petani kurma dari gagal menjual hasil panen mereka. Namun tiba-tiba ada utusan yang datang yang mengaku berasal dari negeri Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurut tabib-tabib negeri Yaman, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit menular tersebut. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita ingin menyaksikan kepiawaian seorang diplomat, maka kita bisa temukan pada diri Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang ditugaskan untuk memimpin rombongan hijrah pertama kaum muslimin ke Habasyah. Ketika utusan kafir Quraisy merayu Raja Najasyi untuk mendeportasi para pencari suaka yang berasal dari kota Mekah, Ja'far tampil dengan kata-kata yang begitu menakjubkan. Ia mampu menghipnotis sang raja yang beragama Nasrani dengan membacakan beberapa ayat dari surat Maryam. Sang raja pun terpaku dengan apa yang baru saja ia dengar, sehingga sang raja mengambil keputusan untuk tidak mengabulkan permohonan utusan-utusan Quraisy tersebut, dan ia mempersilahkan kepada Ja'far dan para sahabatnya untuk tetap berada di Habasyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita ingin menyaksikan kecerdasan strategi militer, maka kita akan temukan pada diri Khalid ibnul Walid yang bergelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Ketika Khalid membawa 3.000 pasukannya ke dalam kancah perang Mu'tah, ia dan pasukannya harus berhadapan dengan 200.000 tentara Romawi yang dipimpin oleh Herakles. Bayangkan, satu tentara Muslim harus berhadapan dengan 70 tentara Romawi. Perang berkecamuk sangat dahsyat, dan pada akhirnya kaum muslimin mampu mempercundangi pasukan Romawi dengan strategi yang begitu piawai. Strategi utamanya adalah bagaimana menyusupkan ketakutan ke dalam hati pasukan Romawi. Keesokan harinya Khalid merubah komposisi pasukan. Front belakang dialihkan ke depan dan sebaliknya. Begitu juga dengan front kiri dialihkan ke kanan dan sebaliknya, sehingga pasukan Romawi mengira pasukan muslimin mendapat bala bantuan dari Madinah. Luar biasa bukan kehebatan taktik dan strategi seorang jenderal perang kita ini. Dahsyatnya lagi, pendidikan tauhid menjadikan mereka bertempur untuk mencari kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan berbekal pendidikan tauhid, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka orientasi kehidupan kita akan benar dan lurus. Pengorbanan kita tidak akan Allah sia-siakan, dan kita akan memetik hasil perjuangan kita dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka
mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkuatlah diri kita dengan pendidikan tauhid. Masukkanlah pendidikan tauhid ke dalam rumah-rumah kita. Ajarkan anak-anak kita dengan pendidikan tauhid. Jangan sampai ketika kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah iman. Maka di penghujung khutbah ini kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk selalu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan, tindakan maupun ucapan. Sejenak kita memohon kepada Allah dengan memanjatkan doa, bersimpuh dengan penuh harap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.